Aduh, Apa? kok musim udah mau mulai? Kok Piala Dunia udah mau kelar? Kok nanti ada AFF Indonesia, Piala Dunia gimana nih? Udah semifinal. Selamat datang di Pildun FC bersama Box to Box Football Show. Opening apa itu? Lu dadakan minta opening. Opening apa itu? Udah top pala gue lagi pening, disuruh opening. Mana otak gue juga bingung. Maksud gue kan takutnya orang udah cabut baru masuk. Gimana? Gak usah kan, gak usah Waldo lagi kali ya? Bening ya? Kurang lu. Lu lagi Kreatif, jiwa kreatif pas lu tadi dong. Bang Dika pos ngeliat-ngeliatan sama gua. Senyum lagi. Apa gua bingung opening apa gua. Bukan gue yang nilai ya. Semua juga tahu nih, Ya Mas Allah. Sabto akan mewakili orang-orang. Ya Allah. Well, selamat datang di Pildun FC by Box to Box Football Show. Yo. 3 orang tersisa di sini karena Tio Utomo sedang nonton Spanyol Belgia dan akan diperpanjang sepertinya sampai abis semifinal ya, baru balik ya kayaknya. Sampai badannya kayak Ganindra Bimo baru pulang. Iya, jalan bareng kan tuh di Yoi. Cali. Cali. LA itu ya? Kali betul ya? Sophie LA. Jalan situ terus tiga orang yang tersisa di sini dan 4 negara yang tersisa di Piala Dunia 2026. Dan ini hal yang menyenangkan untuk para kafe, bar atau yang mau bikin nobar ya, karena 4-4-nya sih unggulan lah. Tinggal 4 match. Tinggal 4 match. Dan paling tidak, kalau lu adalah penonton Subtalk, lu bisa melihat ya dari thumbnail atau apa yang dipakai Sengaja. sudah diprediksi oleh Mas Sabto Haryo sebenarnya. Ya jadi 5 video terakhir lu ya. Yoi. 5 video terakhir lu per hari ini cuma ada 1 nyelip Kroasia. Karena ya itu Tribute untuk Modric ya. Modric. Dan kebetulan di laga itu kan juga Portugal selesai juga ya. Enggak ya? Apa? Modric itu Modric tuh yang ngalahin Oh, Portugal. yang ngalahin Portugal. Hmm. Yang dikalahin Portugal. Iya, Modric iya dikalahin Portugal. Portugal, Ya, maaf ya, iya. otak gua lagi ini gua. Tadi openingnya nggak jelas gua. Modricnya dikalahin Portugal, jadi sekalian ngomong Ronaldo juga. Oh. Cuman pakai bajunya Modric. Iya. Kenapa nggak pakai Ronaldo aja? Gitu. Gua adanya Portugal Deco. Oh, Deco. Iya, dia perlu koleksi yang bagus-bagus, Dok. Ronaldo bagus. Ya bagus. Ya jadi udah diprediksi oleh Sabto Haryo ya, udah tahu di sana. Jadi kita akan lihat nih. Gue sebenarnya pribadi pengen lihat ntar di Sabto di semifinal siapa jersey yang dipakai. Jangan-jangan ini bukan matematikawan Belanda, Ya. mungkin bukan Paul Gurita atau di Simpson apalagi, tapi Sabto Haryo ya. Gitu. Nah, tapi kita bahas dulu yang udah main ya di 8 besar kemarin. Yang pertama main adalah Prancis lawan Maroko. Di mana Maroko sebenarnya Gila. ya bisa dibilang pengen mengulang apa yang mereka lakukan di 2022, tapi kalahnya oleh lawan yang sama. Iya. Prancis. Beda Dan- ini doang. Hah? Beda fase. Iya, beda fase, sekarang lebih awal karena udah ketemu duluan gitu ya. Dan sempat ada glimpse of hope juga karena penaltinya Mbappe gagal. Ya. Tapi orang juga bilang jangan-jangan kalau mau cetak 8 gol di Piala Dunia harus gagal penalti dulu. Harus gol yang susah dia. Gol yang Nggak mau gol mudah dia. Golnya bagus ya, Iya. one on one gitu. Iya. Gitu. Gimana Mas ngelihat Prancis lawan Maroko nih? Akhirnya emang udah berusaha gimana pun, bahkan udah numpuk belakang, udah coba rapat, mid block, low block segala macam, ternyata ya attacking force Prancis masih belum bisa ada obatnya sih. Betul. Dan kehilangan Saibari salah satu faktor Yes, ya, yang setuju. akhirnya ngebuat makin susah gitu posisi dari Maroko. Ketika bertemu kan banyak yang bilang Maroko bisa bikin kejutan nggak ya? Bisa bikin ya? Gue bilang enggak sih kayaknya. Kali ini kayaknya mutlak punya Prancis. Kalau materinya 2022 menurut gua lebih ada peluang. Karena waktu itu mereka masih ada Ziyech, masih ada Al Nassri di depan, masih prime-nya Amrabat lah di posisi tengah. Sehingga kesempatan ketika lo harus counter, lo harus switch play dari kiri kanan yang Ziyech biasa lakukan, Ya. itu masih bisa muncul nih. Nah kemarin kan Brahim Diaz bagus, oke, cuman aduh kayaknya masih ada kurang sedikit gitu loh untuk di momen-momen krusial. Di beberapa games dia main bagus, jadi clutch player gitu, cuman kalau untuk momen-momen krusial menurut gue masih belum bisa tuh ngegendong Maroko. Lalu semua pemainnya main juga nggak jelek, cuman kayak udah kelihatan kalah dari sisi kualitas. Jadi kayak udah begitu selesai, salam-salaman aja mereka senyum kayak nothing happen gitu kan. Si Marokonya kayak ngerasa lah kita mah udah kalah kualitas. Dan memang kelihatan sih sepanjang permainan kalau Prancis lebih niat kayaknya bisa ngecetak lebih dari 2 gol. Iya, setuju lagi. One way traffic banget. Orang Maroko baru dapat shot on target kayaknya di akhir-akhir 10 menit terakhir deh. Iya, Ketika iya. Prancis udah mulai kendor kan, udah mulai santai.
Maroko baru tuh dapat shots, tapi sebelumnya sama sekali. Satu shot on target doang Maroko. Iya. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ya build up mereka. Karena kalau gua ngelihat permainan Maroko sebetulnya kan kayak Norway juga gitu. Mereka bisa bikin beberapa sistem permainan gitu. Lo mau main gaya ball possession bisa, lo mau main gaya counter kayak gol-golnya Saibari bisa juga sebetulnya. Itu juga udah dipraktekin semua tuh, mau mereka coba tapi mati semua dari semua yang dimiliki Prancis. Mungkin pergantian yang paling signifikan si Theo udah nggak dimain lagi ya, jadi Digne itu kan kayaknya ngetes kan siapa sih nih yang bakal lebih banyak bikin blunder nih antara Theo apa Digne. Karena kan ketika mainin Theo lo kayak expose banget kan. Ada dia ofensif. Iya, dia ofensif banget, sering banget maju. Kadang-kadang dia lupa untuk bisa nutup areanya. Jadi tergantung peran gelandang bertahannya bisa nutup apa enggak. Kalau enggak, itu Prancis sering banget terekspos di posisi itu. Makanya berapa kali Deschamps rotate, Digne dimasukin dan akhirnya di game ini Digne juga yang dimainin. Pilihan pemainnya kayaknya udah firm gitu si Deschamps untuk milih. Ya mungkin antara Kone Tchouaméni kan juga kadang-kadang tuh kebutuhannya mungkin lo butuh lebih nyerang atau butuh apa, lo butuh yang mana pemainnya gitu kan. Tergantung fitnya juga, Tchouaméni fit 100% apa enggak gitu. Tapi dia udah tahu karakter pemain semuanya yang ngebuat Maroko nggak bisa ngapa-ngapain sih kemarin tuh. Dan kemarin Lukadin juga ada peluang kena tiang juga ya di babak pertama tuh. Dia pas dia nembak dari jauh. Jadi sebenarnya kalau yang dimiliki oleh Theo itu adalah aspek offensive attribute gitu, ya attacking attribute ya Lukadin sebenarnya punya juga. Dan kita tahu dia di klubnya juga sering banget overlap terus crossing juga kan sebenarnya. Ya mungkin bukan perkara bantu serang ya, lebih ke paling minim blunder, lebih minim blunder siapa itu poin bagus sih menurut gue gitu. Lu gimana dong ngelihat Prancis secara keseluruhan? Lah gua kan waktu itu episode bilang ya, menurut gua tim yang paling possible bisa ngalahin Prancis nih Maroko menurut gua. Tapi kemarin menurut gua secara disiplin pada saat mereka defense gitu kan. Tapi pada saat kemarin gue langsung kayak aduh enggak lagi. Ini benar-benar one sided banget. Kayak Maroko build up dari bawah. Kayak kita juga jangan lupain ya, selalu ingatnya Dembele, Olise sama Mbappe, tapi kita perlu sebut nih satu pemain yang menurut gue penting banget di match kemarin yaitu Desiré Doué. Itu dia benar-benar punya insting pressing yang bagus gitu. Dia tahu misalnya pemain ini mau di-passing langsung di-press gitu. Itu ada beberapa momen deh kalau salah Ayoub Bouwadi di-press abis kecolongan. Terus ada beberapa pemain Maroko lainnya juga kecolongan gara-gara Desiré Doué, dan mungkin itu yang ngebuat kenapa Desiré Doué jadi pilihan utamanya si Deschamps juga kalau misalnya dari starting lineup gitu. Dan mungkin dari Maroko sendiri gue juga setuju tadi Saibari nggak ada, tapi gue nggak ngelihat juga nih kayak defense disiplin mereka yang mereka lawan kayak Kanada kemarin, terus habis itu juga si lawan match-match sebelumnya lah Belanda gitu-gitu. Itu nggak kelihatan sama sekali. Bahkan Ayoub Bouwadi juga bisa dibilang menurut gua kemarin juga mainnya nggak yang bagus kayak seperti biasanya, karena tadi di expose, di pressing abis sama 4 lini depannya Prancis juga. Dan mungkin Manu Kone kali ya. Tadi kan itu Manu Kone menurut gua. Manu Kone ini sebenarnya secara playstyle menurut gue beda sama Tchouaméni ya. Karena menurut gue udah selalu bilang Tchouaméni itu lebih ke flamboyant player. Dia tuh lebih passing merchant lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau untuk lu butuh physicality, butuh progresi bola yang bisa buat bantu Rabiot juga, mungkin buat distribusi bola ke depan juga, ya mungkin Manu Kone gitu. Gimana dia bisa recovery bola, progresi bola ke depan, buat passing ke Mbappe atau apa. Karena kan dia intinya tugas lu di tengah, udah lu clearin bola, passing ke depan, udah biar mereka aja yang kelarin urusannya gitu kan. Dan itu menurut gue penting banget sih si Manu Kone gitu. Di samping tadi ada Digne sama Theo Hernandez, tapi ini Manu Kone lagi jadi perbincangan banget gara-gara kan dia juga sebenarnya lumayan bersinar juga di Serie A bersama AS Roma juga kan. Jadi ini juga jadi pemain yang lagi hot topic banget, bahkan kalau nggak salah kayaknya waktu Januari kemarin atau apa sempat diincar Manchester United deh, atau tim-tim besar Eropa lainnya. Sekarang sih terutama pas Ederson sekarang ya? collapse kan. Dealnya collapse kayaknya. Makanya. Jadinya jadi diincar gitu. Nah, ini gua nggak tahu juga nih. Kan juga waktu itu incar Amrabat kan dari dia sebelumnya, tapi nggak jadi. Makanya ini juga kita nggak tahu kan, maksudnya apakah harganya juga bakal naik atau gimana. Tapi kalau dilihat dari laga kemarin sih benar-benar ya menurut gua gila, Maroko aja dibikin one-sided sama Prancis, kata gue gila sih. Ya sebenarnya kan banyak orang bahas soal attackingnya ya, kayak
ya udah selagi lu bisa cetak gol lebih banyak dibanding kebobolannya, akan aman nih Prancis karena belum ada yang bisa menghentikan atau nemuin solusi dari attacking force-nya Prancis. Tapi di sisi lain sebenarnya ya kita juga nggak bisa ngesampingkan soal ini tengah, soal back-nya juga gitu. Upamecano kan. Bukan Saliba. Kalau gue ngomong Saliba pasti dia udah gini-gini udah. Ya dua-dua Tapi itulah. emang bagusan Upamecano sih. Iya, di sini ya. Untuk apa Di turnamen sini. kali ini ya. Oke, turnamen kali ini gue sepakat. Saliba bagus, Kalau udah main di kok. Eropa bagusan Saliba. Iya, Saliba bagus juga, udah Konate gue cadangan tuh, udah. Dan Maignan juga bagus kan. Cuma itu tadi tengah, gue juga mau bahas soal itu, Dok. Manu Kone. Oke, Manu Kone sama Adrien Rabiot. Kita udah suka lihat juga Rabiot bermain gimana sebelum-sebelumnya juga, maksudnya di timnas Prancis ya. Ya. Gitu. Tapi orang belum banyak terpapar mungkin soal Manu Kone karena mungkin orang nggak nonton Serie A segitunya, atau apalagi Roma ya spesifik ya, termasuk gue gitu. Nah pas gue lihat ini emang kepingan penting sih, walaupun lo bilang tadi tipenya beda, mungkin juga sebenarnya bisa dipakai Tchouaméni itu, dia tergantung lawan gitu ya. Ya itu benar sih. Cuma kalau untuk fase krusial gini dan pemain yang lebih lebih lengkap dari kebutuhan sistemnya Prancis sekarang nih, menurut gue, Manu Kone. Dibanding Tchouaméni kan? Dibanding Tchouaméni. Ya, Maksudnya kebutuhan ya. Kalau pemain yang lebih lengkap mungkin debatable. Bisa jadi Tchouaméni lebih lengkap di laga-laga atau turnamen seperti apa. Tapi untuk kali ini, menurut gue dia lumayan represent kebutuhannya Prancis di tengah untuk menemani Adrien Rabiot. Kita tahu ketika mereka juara, mereka punya N'Golo Kanté, bisa fight di tengah, bisa melakukan tackle, bisa recovery segala. Dan kita punya juga Matuidi yang menjadi defensive winger. Itu juga nggak semua tim tuh ya pakai sistem defensive winger kayak gitu. Nah, Ada Pogba juga. ada Pogba juga yang bisa melakukan peran itu. Nah, tapi maksud gue Manu Kone ini kayak little bit of this and that gitu loh dari pemain-pemain di lini tengah Prancis ketika juara gitu. Ada unsur Conte-nya, dia ada atribut itu, ada atribut si Matuidi juga gitu menurut gue ya. Dari ya adalah sedikit-sedikit di ininya di fusion gitu ibaratnya untuk menjadi Manu Kone di Piala Dunia ini menurut gue. Iya. Ya maksudnya gue setuju, maksudnya kayak kalau misalnya kayak tadi yang gue bilang soal di seri 2. Terkadang kita lihat dari kemarin kan kayak ada momennya starting pertamanya Barcola bahkan gitu kan, tergantung approach lawan yang mau approach yang dikasih Deschamps kan. Menurut lo apa bedanya? Dimainin Barcola sama Due? Kalau menurut gua Barcola lebih buat transisional. Ya, buat direct, Buat direct, buat main direct. jauh lebih efektif dibandingkan Desire Doué. Desire Doué. Kalau Desire Doué itu lebih kayak buat mancing dua Jadi pemain. sistem ya? Lebih sistem ya? Dan maksudnya kalau balik lagi, kalau misalnya lu ngelihat, gue setuju sama lu terkait tadi lu bilang soal Manu Kone nih buat melengkapi taktikalnya Prancis sekarang Sistemnya ya? Sistemnya sekarang nih. Gue setuju banget. Karena menurut gue, Prancis udah nggak butuh midfielder pivotnya mereka buat jadi creative player. Karena udah ada Olise di depan. Yang kayak Pogba gitu ya Kayak misalnya. Pogba, Tchouaméni gitu kan udah nggak butuh. Bahkan Antoine Griezmann jadi center midfielder juga jadi kreatif kan. Tapi udah nggak butuh nih. Udah biar intinya gimana caranya lu secure defense lini tengah lu udah gitu. Nah itu menurut gua terjadi di Prancis sekarang gitu. Tapi mungkin kalau misalnya gua nggak tahu ya apakah nanti misalnya lawan Spanyol, apakah Spanyol high defensive line terus mereka pressing gitu. Mungkin lu butuh pemain yang bisa ngelakuin long ball, ya mungkin itu bisa Tchouaméni ataupun bisa pemain lain gitu. Nah itu sebenarnya yang lebih menakutkan juga dari Prancis bukan cuma bagaimana attacking force-nya bekerja dengan atau tanpa bola. Karena Desire Doué kan ya off the ball-nya juga bagus banget gitu kan. Mereka dia bisa bergerak off the ball, bisa saling fluid gitu ya dari empatnya ini. Jadi nggak ketebak banget. Cuma sebenarnya kalaupun mau main pressing atau possession seperti yang Spanyol biasa lakukan, sebenarnya Prancis juga punya pemain yang bisa ngasih long ball sih, gitu. Dan mereka akan bisa ngejar itu anyway gitu. Maksudnya kalau emang butuh transisi, lu tembak oper misalnya Saliba bisa doang passing kan dia. Emang bisa kan? Iya, atributnya. iyalah. Nggak, lu jangan langsung berubah kalau Iya, gua nggak ada, emang lu kasih aja tas, dari Mbappe kejar nih, Dembele kejar nih. Nah itu Spanyol bisa ke-expose dari situ menurut gue. Iya. Iya. Yang menarik emang tadi lu ngangkat yang kemarin masih ada Matuidi, masih ada Pogba, masih ada Conte. Lini tengah tuh kan dipegang sama 3 orang ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika sekarang lu cuman punya 2 gelandang, berarti kan harus spesial banget nih. Karena lo harus compensate dengan adanya Dembele di depannya mereka gitu kan. Dan tapi kan kebantu sama Desire Doué juga ngebantu di tengahnya, si Dembele juga ngebantu di tengah. Kadang-kadang si Mbappe juga turun untuk ngebantu. Tapi kan 2 itu memang harus firm banget. Dan kalau kita lihat lawan-lawan yang dihadapi Prancis,
dari grup siapa aja tuh di awal, Senegal, Norway. Irak. Norway belakangan ya. Norway game ketiga tapi Norway, mereka iya. akhirnya nggak teruji. Iya. Menurut gua belum ada Irak. yang bisa menguji mereka dari sisi tekanan. Ya, setuju. Swedia harapannya kan kita bakal ngelihat mereka bakal melakukan itu, tapi ternyata enggak, dimatiin juga. Habis itu Maroko nggak bisa juga melakukan itu. Jadi kalau kita Paraguay ya sempat juga ya. Paraguay juga nggak ngasih apa-apa selain Itu sangat tekan ngajak- fisik ya, tolong ya. Selain ngajak Mental. berantem gitu ya. Jadi makanya kenapa dia bisa dengan enak memainkan Kone ya karena memang threat ke lini tengahnya sampai ke lini belakangnya tuh nggak sekencang yang bisa mereka hadapi gitu. Oke. Menurut gua ini baru tantangan yang nanti ketika lawan Spanyol. Ya. Bukan nggak mungkin yang main akan sih justru Tchouaméni balik lagi tuh kalau udah fit 100% karena Ya. physicalnya lebih oke dari sisi itu, kemampuan untuk interceptnya, kemampuan untuk duel bola atas bola bawah, dan dia udah tahu juga karakter pemain-pemain dari Spanyol gitu. Bisa aja kalau lo tadi bilang lihat situasional seperti apa Deschamps memilih pemainnya karena cuma 2 yang dibutuhin, bisa jadi nanti Tchouaméni yang akan memainkan peran itu. Dan Prancis emang harus kita akuin sering terekspos dari posisi tengah justru. Iya, justru tengah betul. Sisi kanan yang tadinya kita bilang di back kirinya Theo ataupun Digne masih sering ke expose. Tapi kita tahu kelemahan tapi bisa kepake apa enggak gitu kan. Bisa manfaatin kelemahan apa enggak. Itu kan yang sering atau nggak bisa dilakukan sama lawannya Prancis kan seperti itu. Padahal dia udah identify Prancis tuh bisa kita sikat dari sini nih. Tapi implementasi kan belum tentu bisa gitu Betul. kan. Dan selain dari situ ya tusukan-tusukan dari tengah itu. Makanya ketika lo cuma punya pemain 2 di lini tengah dapat umpan yang terobosan yang bisa dikejar sama Dani Olmo, bisa dikejar sama si Oyarzabal dan pemain-pemain lain Spanyol yang begitu eksplosif. Ini sih bisa jadi sulit juga buat Prancis. Penentuannya siapa nih yang nanti di tengah. Lagi-lagi gimana caranya compensate ya yang menjadi lubang mereka gitu ketika ini kalau level klub lah misalnya. Semua orang juga tahu TAA, Trent Alexander-Arnold ini bukan pemain yang punya aspek defensif bagus gitu. Tapi ketika dia bisa komplement itu menjadi aspek serangan, dia bisa invert juga atau banyak lah fullback yang kayak gitu ya. Sehingga ya udah nggak apa-apa, maka pakai terus juga gitu kan. Itu juga mungkin terjadi misalnya ada serangan yang terbantu oleh Koundé atau Digne maupun Theo gitu kan. Paling siap kompensasinya mau ngapain nih, mau gimana gitu. Nah, sama coveragenya. Coveragenya bisa betul. cepat nggak covernya gitu. Nah, ini lawannya adalah Spanyol yang mengalahkan. Tapi sebelum itu gue mau ngapresiasi Prancis dulu bentar sedikit. Lu tau nggak? Maksudnya di turnamen kali ini tuh sebenarnya Prancis tuh lumayan punya banyak drama. Yeah. Dari awal yang Mbappe ban kapten sama Kante, terus habis itu Mbappe yang speak sama ini senior lagi, senator Paraguay. Yeah. Yang terakhir tuh yang paling ini yang si Cherki ribut sama Deschamps. Tapi dari 2 laga terakhir Cherki nggak dimainin sama sekali. Maksud gue itu gue mesti ngasih kredit ke mereka karena mungkin dari staff timnya juga nggak ngegoreng gitu loh. Iya. Dan ini sih sebenarnya masalah yang terjadi juga bukan menurut gue minor ya, karena misalnya nih Pogba, Rabiot, ibunya berantem ya, mereka kan di tengah penting banget di momen itu gitu loh. 2010 yang ada di Netflix ya kalau nggak salah, Netflix sekarang udah itu. Itu kan pemain-pemain kunci yang berantem gitu, yang ada masalah misalnya sama domainnya. Jadi itu ngaruh banget ke tim. Kalau Cherki ya udah nggak gue mainin karena gue nggak butuh lu lagi sebenarnya gitu mas ya, nggak butuh amat. Terus sisanya ya kalau tadi lu bilang Mbappe kan para gue itu sama outsider kan, bukan masalah internal gitu. Jadi ya Conte mungkin tadi bisa dikompensate juga, Conte-nya nggak ada misalnya, ya nggak apa-apa lah Mbappe kita lebih butuhin untuk scoring machine, untuk bisa ada di sistem front four-nya. Tapi nggak ada Conte bisa dipakai kok Rabiot sama Kone atau Tchouaméni gitu loh. Jadi gue rasa nggak sebesar itu sih. Karena emang Prancis selalu ada masalah kan. Iya, Timnasnya. Enggak, soalnya kan kalau yang tim satu lagi kan omongan kecil aja di. Nah, Tapi itu. nanti kita bahas ya. Yes, kita geser ke Spanyol Belgia ya, lawannya Prancis nanti. Ini gimana ya untuk bahas ini tanpa bilang Senelamens penyebab kekalahan gitu. Karena bingung ya, maksud gue ngelihat Courtois di sorot tuh asem banget mukanya mas gitu. Kevin De Bruyne, Trossard juga kan udah diduduk kayak aduh anjir, ada gitunya pastilah. Tapi satu sisi kan Courtois juga begitu. Ini gua agak mendukung Lamens juga. Iya. Dan save-nya juga begitu. Iya. Mungkin dia mikir, aduh save-nya sama kayak gua lagi, emang the next gua ini mah. Bisa. Lamens the next gua. Iya, masih punya 2 caps. Ini fasenya krusial banget juga. Ya pasti
cukup dia berpengaruh nggak ya 24. dia nggak ngira juga bakal Iya. masuk di momen krusial ini, kaget juga. Terus big shoes to fill dengan begitu banyaknya save-nya si Courtois sebelumnya, gue main nih harus zero mistake nih. Iya. Iya sih. Das dapat satu shot begitu, ya kasihan juga sih. Katanya rumputnya terlalu dry. Dia nggak expect juga nendang siapa nggak sih? Iya, Gubarsi. Gubarsi. Tapi yang salah juga backnya nggak Iya, benar-benar ngasih kesempatan untuk nembak gitu. Macele emang Kalau ngoi, kemarin apa kita itu? lihat, Nggak bukan soal pemain nih, menurut gua koordinasi juga loh. Ya, Kalau lu ada koordinasi tembakan kayak gitu, lu tau gak sih misalnya kita main biasa aja, los ada gitunya tuh, atau ada lu ya ada ngobrol nih. Nah mungkin tadi karena jarang main bareng juga, chemistry nggak ada, jadi nggak tahu siapa yang mau ambil tuh bola gampang loh mas sebenarnya. Kalaupun dia harus nepis ya kan orang bilang kenapa digituin, ya anggaplah dia harus lakuin itu karena rumput karena apa. Koordinasinya harus ada dong di depan untuk nutup Merino supaya nggak rebound gitu loh. ya mungkin mereka udah expect that's a easy ball untuk ditangkap Yes. sebetulnya kan. Terus ya kemarin kan contohnya langsung Nyland kelihatan juga. Nyland kan juga begitu kan, ada tendangan dari luar, akhirnya disamber sama Jude. Itu kan juga sebelumnya Nyland banyak banget kan save-nya gitu. Jadi nggak mudah juga untuk melakukan itu. Cuman yang menarik kan ketika Courtois bilang gue masih aman sebetulnya untuk bermain, itu loh yang kayaknya lo mau nyalain si Rudi Garcia nih. Gue bilang gue masih oke. Dan kalau kita lihat contohnya di 2018 Subotic kan yang Kroasia cedera juga kan tuh waktu mau adu penalti lawan Rusia kalau nggak salah ya. 2000 berapa? 2018. 18. Iya. Kan mereka Iya, kayaknya Rusia. kayak lawan Rusia. Itu kan dia udah hampir mirip kayak si Courtois. Sulit untuk melakukan lompatan-lompatan, tapi dia tetap mau stay. Pas ada penalti diganti lah pasti. Enggak, dia tetap ngambil penalti. Jadi sebetulnya pemain merasa kesakitan seperti itu, kalau dia merasa dirinya tetap masih kuat, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Makanya kenapa Courtois akhirnya mau ngomong gitu kan. Tapi udah kadung diminta diganti sama Rudi Garcia. Tapi orang banyak yang bilang, lu juga suka drama lu Courtois. Para pemainnya juga banyak yang ngebela pelatihnya gitu kan. Bener. Karena kalau jadi Rudi Garcia juga dia punya tanggung jawab dan resiko. Iya, karena kan untuk begitu dia mengganti atau tidak. cederanya kan dia duduk yang betul-betul kayak udah nyerah gitu kan. Jadi wajar juga kalau diganti. Maksudnya gimana Rudi Garcia tahu kalau dia beneran nggak apa-apa gitu? Apakah dia cuma kepa yang jangan gitu? Soalnya kan abis itu kan hydration break kan. Hydration break. Terus si Courtois hydration break, terus habis itu nggak lama dia diganti kan. Sebetulnya kan harusnya udah ngomong dong pas hydration break kan, nggak apa-apa, gue aman lah main gitu. Tapi gue nggak tahu lah apa yang terjadi. Ini biar Bang Tio beruntung banget tuh. Dia kan soalnya Instagram kan story kan. Dia bilang, "Tebak ini pemain siapa? Pokoknya main di klub terlucu di dunia gitu kan." Saint Lemens Soalnya kan nggak mungkin dong dia main. Nggak taunya main. Nonton langsung dia berarti, nonton langsung Lamens main dia. Nonton langsung. Iya, jadi si Courtois mungkin juga, aduh, kapan lagi nih gue mungkin bisa. Dia udah masih bisa nggak ya next World Cup? 34 dia. Enggak kayaknya. Berat ya. Walaupun kiper sebenarnya Iya. mungkin aja bisa tetap main kayak Muslera gitu kan bisa. Tapi aja, terlepas dari itu, pas line up keduanya keluar, nggak ada nama Tielemans, itu jadi salah satu kunci sih. Begitu dia nggak ada ya. Kan soalnya line up initial line up waktu sejam sebelum masih ada nama si Tielemans, si Udah sih cedera dia. iya si Van Aken yang nggak ada kan. Oh Tielemans main. Begitu mau mulai mereka baris tuh, lah kok Van Aken sih? Mana Tielemans? Di bangku cadangan pun nggak ada Tielemans. Tapi nggak ada info kan? Gue bilang cedera pas latihan nih kayaknya, pas lagi pemanasan. Cedera. Bener, abis itu beritanya keluar. Pas warm up dia cedera. Padahal itu bisa menjadi kuncinya Belgia. Karena kan dua game terakhir mereka bisa menang tuh kan peran besarnya dari Tielemans juga gitu. Betul. Senegal, terus sebelum abis Senegal siapa lagi sih dia? Ini siapa sih? Senegal si USA. Balogun. Nomor 1. Trennya tuh lagi naik tuh si Belgia sebetulnya gitu kan dari sisi permainan. Jadi agak kehilangan sih mereka dengan gak adanya si Tielemans. Spanyol akhirnya kebobolan juga. Iya, gol pertama. Tim ini akhirnya ternyata bisa dibobol juga. Tapi gitu sih Mas, mungkin bisa kebobolannya juga karena apa ya? Passing yang nyaris sempurna juga ada kasanya dari KDB. Jadi ya dari sundulannya juga gitu. Jadi nggak semudah itu jebol Spanyol. Betul. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang mendekati sempurna, ya akhirnya bisa juga. Iya. Itu membuktikan juga gitu ya, bahwa Spanyol bisa dibobol. Cuma kan pertanyaannya gitu ya, Spanyol ini dirasa kurang klinis, banyak juga memerlukan
apa ya proses bikin sampai pandit-pandit luar gitu ya bilang Spanyol tuh kayaknya pengen pakai perfect way to score. Bener-bener kayak muter dulu, lu kayak 40 passing, 50 passing baru lu lakukan attempt gitu. Gimana lu sepakat apa emang karena bener-bener sesimpel nggak punya focal point? Nggak punya tusukan yang biasa mereka manfaatin dari kedua wings. Makanya kenapa gua lebih berat ke Prancis walaupun gua senangnya Spanyol gitu ya. Gua nggak lihat Spanyol yang ngalahin Prancis di semifinal Euro 2024. Iya. Gua nggak lihat Spanyol di semifinal Nations League juga 2025 waktu ngalahin Prancis juga. Materinya mirip-mirip sebetulnya. Betul. Jadi kalau lo bilang Nations League nggak serius mungkin di kualifikasinya, di fase grupnya. Kalau Tapi by the time semifinal udah ya. finalnya pasti mereka serius untuk Jago banget Portugal. bisa menangin itu. Jadi pas mereka kalah, artinya secara quality Spanyol punya kemampuan untuk ngalahin. Cuman kita harus lihat di era itu Nico sama Yamal lagi gila-gilanya gitu. Kemarin dua-duanya baru sembuh dari cedera, menurut gua belum balik ke performance terbaiknya. Dan itu yang terjadi ketika lu nggak punya pemain dari wings, otomatis pemain depan lu nggak bisa berkreasi, nggak bisa dapat umpan, nggak bisa ngebuat tim lo jadi lebih klinis dengan tidak ada kedua wings itu. Makanya kenapa kalau balik ke pertanyaannya kenapa bisa nggak si Spanyol ituin Prancis? Menurut gue susah karena dua pemain ini lagi nggak berada di top formnya. Baena nggak punya kemampuan ekstra Setuju. untuk bisa melakukan itu. Kalau dari gue pribadi sih, sebenarnya ada dua hal yang masih gue mikir dari analisa ngaco gue ya. Entah itu De La Fuente ini makin dewasa, makin mature, atau yang kedua memang tadi soal dua winger tadi ini lagi nggak works, akhirnya dia coba cari opsi lain. Maksudnya apa? Maksudnya Karena dewasa, gini, dewasannya apa? karena Spanyol itu di statistiknya dia tuh tim dengan penguasaan bola tertinggi Pasti. di Piala Dunia dengan 66%. Dan menurut gua Selalu itu ya. juga Selalu. dan menurut gua itu juga apa ya? Yang bikin Spanyol juga jarang kebobolan menurut gua. Karena penguasaan bola yang tinggi itu. Di samping memang mungkin ada individual brilliance dari back mereka lah, defensive line-nya kan, apalagi fullback-nya lu ada Kukurea sama Pedro Porro, oke lah, fine gitu kan. Tapi Karena lawan pun nggak dikasih kesempatan pegang bola. exactly. Karena kalau pegang handsball kan. Dan dua orang itu kalau mode timnas jokes ngaco itu ya. barusan tadi tuh diemin aja, Oh, Mas. gua- Emang diemin aja. Lawan nggak pegang bola, kalau pegang handsball. Oh tadi Mas, bukan lu parah lu. Pedro Porro sama Kukurea tuh mode timnas beda ya. Nah, timnas itu, beda. Mode klub. Gila. Kalau di klub apaan sih nih pemain? Kasih Porro 3 musim di Madrid jadi itu orang kasih. Kok ada gitu-gitunya sih, Dok? Gua dulu kan bilangnya pengennya Porro Ya udah satu-satu lu Kukurea udah dapet. Dulu kan dari dulu tuh Satu-satu. Capdevia lah, Arbeloa lah. Maksudnya kalau di timnas buset bisa kayak gitu ya. Beda ya. Iya, orang-orang kenapa ya? Beda. Ada Mungkin spesifik. sistemnya cocok mungkin. Sistemnya cocok. Nah, tapi balik lagi kayak gue juga ngelihat Spanyol ini tuh juga apa ya kalau misalnya lihat- Kedewasaan tadi apa poin lo? ya teknik kedewasaan tadi maksudnya adalah oke kita udah nggak bisa main winger sentris tadi. Ya udah kita mau coba main ball possession lebih banyak gitu. Dengan mengandalkan pemain-pemain kayak contoh kemarin Fabian Ruiz bukan Pedri yang masuk gitu kan buat ngisi di dalam kotak penalti, buat lebih mengurung gitu. Alex Baena main di kiri, main di wing kiri, tujuannya bukan buat 1v1 tapi tujuannya buat melancarkan ball possession-nya itu. Nah, pertanyaannya kan itu kedewasaan atau mentok jadi butuh opsi alternatif? Alternatif Nah, berbeda. makanya kan tadi gue bilang ada dua. Makanya kan tadi gue bilang ada dua kan? Iya kan? Ada dua hal. Apakah itu kedewasaannya dia? Karena mungkin dia ngerasa kayaknya kalau misalnya gue main winger-winger terus kebaca juga. Kebaca, iya. Iya kan? Jadi makanya kan mungkin itu opsi yang kedua. Dan soalnya juga gue ngelihat Spanyol sering banget melakukan hal yang dimana mereka long shot pasti ada bola rebound, pasti ada pemain yang masuk gitu. Iya. Entah itu Fabian Ruiz, Ya udah- apalagi lu ya punya udah siap pemain-pemain yang bisa manfaatin bola-bola rebound, bola-bola muntahan tuh kayak Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo gitu kan. Yes. Apa siapa? Siapa itu? Yang muterin tiap corner dong. Merino. Kok disebut? Iya, Merino. Kan gue bilang Merino juga. Kan Merino itu justru clutch player-nya itu. Menurut gue yang paling jago di situ Merino. Kalau untuk soal bola-bola kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau nyari target player juga di situ juga bisa dia gitu. Jadi kayak ya gue nggak kaget dengan Spanyol. Mungkin banyak yang bilang juga kan soal udah nggak usah panik, ini kan Spanyol kayak 2010 aja, golnya minim. Golnya minim, tapi nanti di final Minim tapi juga. bisa ke final. Minim juga. Golnya Iniesta ya. Mas Aru kayak, aduh ketemunya Prancis langsung ke semifinal nih. Ya mau nggak Kalau mau di gitu final, kan. Iya, makanya. Tapi ya itulah menurut gua lagi nggak
maksimal dari sisi wingsnya. Oke. Itu pengaruh gede banget ya. Ya walaupun ya tadi itu bisa dikompensate dengan gaya bermain yang berbeda, dengan tidak punya pemain-pemain nomor 9 kan. Itu yang salah satu yang gue bukan kritik sih, gue sayangkan Spanyol tuh nggak punya big player lagi di dalam kotak penalti sebagai pemantul, sebagai sentra dari serangan. Itu yang kadang-kadang ngebuat Spanyol nggak bisa tampil optimal gitu. Ya walaupun Borja Iglesias, Mas, Borja Iglesias mau masuk camp aja nggak boleh. Iya, hijrah. gara-gara gini. Hijrah dia. Dianggap Allah. ini baru main Spanyol nih. Ya Allah. Tapi kerennya si Lafuente, dia tahu kapan setiap personilnya harus masuk ke atas lapangan gitu. Oh iya. Kemarin si Fabian Ruiz diganti, walaupun dia kesel ya, begitu diganti kan. Pedri. Lu ganti pemain kok menit ke-52, tanggung amat sih. Iya. Kenapa nggak dari 46 aja langsung diganti gitu kan? Atau 60 Iya, biasanya atau kan 60 gitu. atau sekalian di awal babak kedua. Akhirnya menit ke 52 kalau nggak salah dia diganti, terus masuk Pedri. Langsung beda, nguasain permainan total. Spanyol kan pas sama Fabian nggak terlalu nguasain permainan. Begitu masuk Pedri, mereka nguasain permainan banget. Ferran Torres juga jadi penting perannya, gantiin Baena di situ. Iya. Dan abis itu dia masukin satu lagi siapa ya? Si Nico Williams. Nico 79. Williams, terakhir baru masukin Merino. Menit-menitnya tuh udah diatur semua tuh, sama dia. 52, 53. Sesuai perannya juga nih, satu bikin capek, satu clutch-nya. 67, 70 baru si Merino masuk. Jadi Sesuai dia udah plan. tahu plannya tuh emang udah jelas gitu. Menit sekian gua akan masukin lu ya, menit sekian gua lu akan main ya gini. Itu sih yang ngebuat Spanyol solid sampai semifinal sih. Oke, kalau soal preview pertandingan kita akan bahas di episode selanjutnya, episode besok. Kita ke review lagi ya. Salah satu peserta semifinal itu adalah Argentina melawan Swiss. Mereka menang 3-1. Ini membuat yang kerja pada lembur ya, jujur aja. Gue harap 90 menit kelar, gila. Gua back to back gua. Iya, lu back to back. Pasti semua lah, pasti Extra kerja. time mantap. Tapi itu kan minggu dong. Oh iya, extra time juga ya. Makanya lu sakit sekarang kan? Gua hitam gua. Gila. Tapi itu kan kata minggu, gua. Ger. Iya, tapi kan kita ada event Oh, lagi. iya. Bukan soal Maksudnya minggu. kalau Gua- orang kerja kan banyak. Iya. Itu kalau gak extra time tuh, Inggris Norway. Tidur lumayan sejam kan. Ya Allah, 20 menit meremin mata doang. Nggak, tapi kalau nonton enak sih Mas, kayak seru, ketat iya, gitu iya. loh. Tapi kalau kerja kadang ya udahlah 90 menit aja gitu. Ada gitunya tuh pasti. Kalau kerja di TV sih ada tambahannya. Nah, kalau extra itu time. kalau event bener juga sih. Itu masalahnya, Dok. Kita kan ada. Kita belum di Iya, level kan? dia, beliau. Bener. Belum di level beliau ini. Sama kita nobar, siapa yang mau nambahin masa venue-nya? Paling nambah es teh manis kemarin tuh gua. Dapat sate, gua tambahin paling gitu doang. Sama Di mendoan ya. restoran. Hah? Sama mendoan. Iya, paling itu. Ya, jadi Argentina menang 3-1 lawan Swiss. Yes. Ya. Gini ya, kalau bilang anak FIFA, Argen FIFA ya diuntungkan. Coba lihat kejadiannya Embolo. Dia tuh Embolo blow on gitu. Maksud gua lu nggak bisa bilang itu Argentina diuntungkan, emang Embolonya. Emang Embolonya. Ngaco. Nah, lu aja akuin kan, Mas, bahwa Gue justru mempertanyakan. Ini gue mempertanyakan loh. Weh, Iya, gua iya. pernah bilang, wah maksud lu apa dok? Pertanyaan apa? Enggak, Embolo sama teman-temannya itu apa sih? Maksudnya kayak, oh my god, wah gila. Wah ini wasit gini-gini. Sampai, bro, itu di replay jelas gak kena sama sekali. ya mereka kan? nice try aja kali. Iya, Allah, Nasra, Embolo sampai nangis gitu. Itu dia nangis gara-gara kesalahan dia sendiri, tau gak sih? Lu udah tahu kuning, diving gitu. Dan ada VAR juga ngecek gitu. Kayak maksud gua ngapain sih gitu loh. Kan padahal lumayan tuh kalau misalnya anggaplah lu masih main dan lu nggak works, ganti Okafor kek gitu kan lumayan tuh. Itu pas, sorry, itu satu sama ya? Pas Satu sama. Satu sama. Pas satu sama ya? Pas Satu yang sama. kejadian ini. Sama. Itu apesnya dia ya. Mungkin dia dia lupa kalau udah dapat kuning kali ya. Bisa banget Itu lupa, apes. gitu. Yang kedua, karena kartu kuning udah keluar dulu buat Paredes. Itu kan jadi VAR Ya. masuk untuk bisa intervene karena ada mistaken identity terhadap pemain yang di kartu kuning. Ya. Oh ternyata begitu di review dia nggak layak dapat kartu kuning deng. Ternyata ini malah yang layak jadi kartu kuning dan akhirnya berbalik ke Embolo. Kalau misalnya si Paredes nggak dapat kartu kuning, gua rasa tuh mungkin akan lewat itu kejadian itu akan lewat terus udah play on lagi gitu. Tapi karena yang itu dapat kuning merugikan Argentina, akhirnya di review dari sisi emang gue salah nih ngasih keputusan itu gitu. Balik lagi ke yang game-game lawan Mesir, sebetulnya kan semuanya sesuai dengan peraturan kan. Ketika kita bicara salah, begitu diulang-ulang ternyata kan salahnya yang nyakutin kaki kan di situ. Terus yang di ujung sananya si McAllister menurut gua mungkin yang debatable untuk bisa menjadi penalti justru itu gitu. Cuman susah juga karena bolanya
terlalu jauh sama Ya. pemain yang akan menerima bola. Yang ini ya, yang Dinarik dari luar kotak sampai di dalam baru dilepas. Itu kalau situasi normal bola mengarah ke dia itu bisa menjadi penalti gitu. Tapi kan enggak. Yang akhirnya ujungnya golnya si Enzo kan. ya. Hampir semua keputusannya kalau orang bilang itu anak FIFA sih gue nggak setuju sih. Emang Iya, semuanya gua juga. sesuai dengan peraturan. Kemarin kayak ini deh, lu pasti ingat Robert Pires. Waktu Iya. itu dia bilang, gue dengan rela mendapatkan kartu kuning daripada gue ketebas pemain. Gue mending diving. Dia bilang gitu. Karena kan betul-betul lu diving daripada 50-50 lo kena, lo jadi Iya, bener, cedera, bener sih, bener. ataupun ada tackle segala macem lo bisa cedera, gue mending diving dah, gue dapat kartu kuning nggak apa-apa. Artinya kan pemain dengan sadar melakukan diving bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi demi nggak ketebas Iya. sama lawan. Menghindari tackle lawan Menghindari sebenarnya. tackle lawan. Jadi Oke. itu kan sudah terjadi. Lo diving pasti dapat kartu kuning dan dengan rela pemain nggak apa-apa gue dapat kartu kuning daripada ketebas gitu. Tapi kemarin kan Paredes juga bukan ngarah mau nebas juga. Lu Dan dia udah kuning juga. Dan dia kuning juga. Lu Diving lu ngapain diving? Itu sih murni salah si Embolo. sih. Dan ini sih apa? Aneh banget. gue ngerasa Swissnya pun ini ya, maksudnya suka mentok di perempat final kan. Mereka pencapaiannya kayaknya sering banget mentok. Ya, tapi sama si maksimalnya di perempat kan. Murat yakin mereka progres banget sih. Piala Dunia terakhir kalah sama IED Portugal 6-1. Iya. Gonzalo Ramos 2022. bantai. Oh, yang 61 iya. Itu kan Aduh. mereka kalah di 16. Lalu Euro kemarin mereka di quarter. Ini, Quarter biasanya? Iya, ini quarter lagi. Euro kemarin tuh ngalahin Prancis ya? 2022 dia ngalahin Prancis tapi Enggak dong, 2021. 2020 Euronya, Iya, iya. 2021 mainnya yang adu penalti. Yang kemarin ngalahin siapa ya? Swiss tuh kalah Inggris. Coba guys, Iya, komen di Inggris, bawah guys. Inggris kalau nggak Inggris, salah. Inggris Kalah sama Inggris Iya, jadi bagi gue juga Swiss emang mentok perempat final. Jadi Iya. paling jauhnya makanya pas kemarin Argentina Swiss ya ini sih Argentina. Iya. Gitu loh. Oh, Tapi iya. dia tetap selalu bisa merepotkan lah. Iya, iya, pasti, pasti. Sampai ke quarter. Tapi tuh, itu sesuatu yang dia nggak bisa lewati ya. Ada something yang nggak bisa get over the line gitu. Kayak misalnya yang gue suka bilang, misalnya kalau tim gue Arsenal tuh kayak, aduh ada sesuatu deh yang halangi tapi bingung apa. Iya. Sampai udah ke lampaui, nah mungkin jadinya mentalnya berubah, mindsetnya, fear of winningnya nggak ada gitu kan. Nah, perlu kayak gitu tuh. Gue rasa Swiss itu mentoknya di situ. Nah, tapi terlepas dari Swiss biasa mentok di situ, Argentinanya juga kayak kesulitan nih ya. Padahal lawan 10 orang sejak menit 72, mereka ada kesempatan juga untuk konversi, beberapa kali juga bikin peluang yang apa ya, bagus gitu sebenarnya, dominasi juga, peluangnya banyak banget. For the first time di Pildun kali ini, gue lagi sakit ngedrop, gue bilang ada gol ini Argentina. 10 pemain masa nggak bisa, extra time dong. Iya makanya. Capek Dan banget. bahkan mestinya kalaupun Ya itu belum Allah. terjadi pas udah 1-0, ya nggak sih Mas? Iya. Bikin 2 gitu loh. Peluang kan banyak. Tapi kok akhirnya justru Swiss yang golin gitu. Menurut lo apa yang bikin Argentina kesulitan untuk mencetak gol kedua sebelum akhirnya ya kalau misalnya kenapa bisa ngejar sih individual sih itu Alvarez gila. Terus akhirnya ya Lautaro tuh cari on top aja lah. Bisa dibilang ya udah untuk kill the game aja udah habis. Tapi kan sebenarnya yang decidingnya tuh Alvarez ya dengan gol kayak gitu. Kenapa mereka susah banget sih? Kalau gue sih ngeliat ada pengaruhnya juga 2 game sebelumnya. Oke. Mereka lumayan terkuras tuh. Tanjung Verde hampir perpanjangan time juga. juga sih. Terus terakhir lawan Mesir juga 90 hampir 100 menit juga kan mereka bermain. Cukup melelahkan untuk pemain-pemain yang rata-rata usia Argentina 30,1 kalau nggak salah 30,2 dari starting line up-nya. Jadi dari sisi fisikal mereka udah mulai terkuras. Terus Swiss tahu betul, cara ngalahin mereka kayaknya kita harus push mereka sampai adu tendangan penalti nih. Paling nggak sampai extra time kita push mereka. Sesuai dengan skenario-nya Swiss sebetulnya, tapi kehilangan Embolo mungkin salah satu yang akhirnya membuat mereka lebih sulit. Tapi kan Argentina juga kesulitan juga kan untuk masuk kotak penalti, untuk bisa create chance, untuk bisa manfaatin chance yang mereka dapat. Golnya set piece loh. Abis gol pertama, yang gue sayangin tuh mereka kayak Ngerem ya? iya kayak laid back gitu, nggak ngotot lagi gitu. Kayak yang kalau kita bisa compare dengan 2022 kan yang bikin mereka susah dikalahin kan mereka punya press yang rapi, press yang bagus di setiap game, counter press, tapi di sini itu gak terlalu kelihatan. Jadi mereka betul-betul semuanya nge-build tapi nggak ada yang didapatkan dari pressing. Ya itu mungkin udah dibaca juga sama tim-tim yang lawan mereka sehingga lu maksain aja dah Argentina bermain sampai ujung. Siapa tahu kita bisa lewatin adu penalti.
Iya. Ya Allah. Cuma ternyata ya udah, maksudnya kalau udah Pengen pipis lagi. Pengen pipis lagi, boleh nggak? Ya Argentina kan banyak tim yang akhirnya mencoba untuk memaksakan mereka ke perpanjangan waktu dan juga adu penalti. Ya karena physically mereka nggak sekuat 4 tahun lalu gitu. Cuman kalau dari strategi ya pilihan pemain menurut gua agak mempengaruhi juga clinical dari Argentina. Ketika Scaloni memilih De Paul dan juga Paredes main bersama. Artinya kan lo harus compensate salah satu tuh. Almada jadi nggak bisa main kan? bener. Lautaro jadi nggak bisa main karena kalau si Julian Alvarez yang main artinya Lautaro nggak bisa main. Lu nggak punya pemain yang di Kreatif. sisi wings yang bisa masuk. Lu akhirnya jatuhnya cuma berdua tuh di depan Messi sama si entah Julian entah itu Lautaro gitu. Tapi tambahannya dari kedua wings yang biasanya ada di Maria juga di posisi itu. Nah itu udah jadi nggak bisa dimaksimalin ketika lu bermain dengan 2 gelandang bertahan. Makanya nanti kalau lawan Inggris, gue nunggu sih opsi apa kalau cukup cuman dengan De Paul atau cukup dengan Paredes, tapi lu harus megang kendali permainan dari awal untuk bisa nusuk di sepertiga terakhir. Itu yang gue tunggu juga sih dari Scaloni. Iya, karena itu ya orang pada bilang, "Ini Argentina di Piala kali ini wingnya mana nih?" gitu. Yang crossing aja kemarin ke Enzo Lautaro gitu kan. Kadang Messi melebar ke sono gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dimanfaatin untuk exploit Inggris yang masalahnya mungkin di fullback justru biasanya kan yang sering diekspos dari lawan-lawan ya. Tapi preview kita bahas nanti. Kita mau bahas Norwegia lawan Inggris. Karena Waldo nggak mau bahas Argentina dia bilang. Males gue ngomongin Messi gitu. Nah, ini kita ngomongin Jude Bellingham yang irrepressible itu dong. Tolong dong. Please deh. Banyak yang manas-manasin gua nih di komen tapi gua berusaha diem. Gue sama Tio udah disikat udah. Gua udah berusaha diem Postingan itu. loh. Gara-gara gue ngomong Jude bisa digantiin. Gua Terakhir gua bilang lihat aja nanti. Langsung. Kalau dia siapa sih? Tim favoritnya Ke siapa? Portugal gua. Portugal udah mati. Lu kan Ronaldo, tapi timnya juga Portugal. Portugal. Timnya kan Portugal. Oh ini event Ronaldo pensiun gua bakal Portugal. Kenapa? Pemain muda-mudanya bagus-bagus. Gua nontonin gua. Kalau nggak punya mental semua percuma sih. Iya. Nggak, tapi gini deh ya, untuk biar lu nggak terus-terus kayak gitu ke depan gua Jerry Arvino mengakui bahwa di Pildun kali ini Jude Bellingham tidak tergantikan. Tatap mata gua. Ya, apa? Gue minta maaf. Gak tergantikan. Irrepressible. Sama. Enggak, pakai bahasa Inggris waktu itu lu ngomong pakai bahasa Inggris. Ayo. Oke. Kok berani-beraninya dia bilang gitu? Ya, gila ya. Sama yang satu lagi nonton Inggris beneran tuh. Ya, Tio ntar Wajar, nyusul. tapi Tio ntar statement sih nyusul ya. My name is Jerry Arvino and I admit that Jude Bellingham is irreplaceable Sah. for this World Cup. And is far way For this World Cup dan ya. For this tournament. Dan performanya jauh lebih baik dibanding Declan Rice. Jujur iya, Itu Piala ramen Dunia. ini. Enggak, beda posisi, lu nggak bisa kayak gitu. Siap form aja. Lu nggak bisa, lu bandingin kayak Bisa. nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Lu bandingin Jude sama Haaland, nggak bisa dong. Madueke sekarang coba di Arsenal. Kok Madueke? Jauh banget. Jude Bellingham, Declan, Madueke Nggak, di Arsenal. udah kelamaan. Di Arsenal pelapis Saka. Sekarang Saka pelapis sama Madueke. Ya, maksudnya kalau itu sama kanan, ini nggak bisa lu bandingin gitu. Tapi Jude, gue respect Jude Bellingham, gue Gila. gila. Sempat Gue udah, ada isu lagi Jude nggak usah dipanggil tuh gila ya. Wah, itu Iya kan? gue gila. itu kayak mereka juga tuh. Gue Itu Yang media bilang Inggris kan, gila banget. kan lagi jelek nih di Madrid, nggak usah dipanggil lah. Send Jude home aja, send Jude Kalau back nggak home. ada Jude kayak apa Inggris? Iya. Sebenarnya ini sih kalau gue pribadi ya, gue pribadi bukan karena misalnya gue jarang nonton Madrid, nggak. Gue nggak tahu. Lu ngatain gue bias waktu itu. Enggak gini. Ini gue ngasih tau ya. Gue nggak tahu Jude di sistemnya Tuchel kayak gini. Karena gue pikir kenapa bisa gue bilang mungkin replaceable karena kan ada Roger sama Eze gitu loh. Gue pikir Jauh sekali. ya. Iya. Makanya gue Gue minta waktu maaf. dengar kemarin, ya Allah. Gue minta maaf, tapi maksudnya kan sebenarnya kan mereka punya potensi juga kalau untuk kreativitinya ya, untuk bisa main breaking di defending atau bisa line breaking pass, acak-acak, bisa dong secara atribut gitu. Di atas kertas gitu ya. Iya, tapi kan kalau untuk box to box, Eze akan berguna kalau nanti di final lawan Prancis. Soalnya Karena lawannya gua mikir- ayam.
Spurs bisa, Iya. dia lolos Spurs bisa Iya, lagi. maksud gua Iya. gitu kan. Eze fungsinya apa sih? Di timnas fungsi Eze apa? Gue berharap banyak sama dia, nggak keluar Lu nggak ada fungsi fungsinya. Eze, jujur lu. nggak ada Rodgers fungsi. masih ada fungsinya, kemarin Iya. masih nembak tuh. Masih Iya. nembak yang di ini ya, rebound Iya. ya masih itu. Si Eze belum. Madueke masih draw fouls banyak lah, masih dapetin foul. Eze enggak Eze sih lu. belum Ini sih. lu kan gini sekarang. Eze. Silang. Iya, cuma itu maksud gue pikir kan Jude Bellingham kayak box to box midfielder misalnya gitu kan, ada all action midfielder. Mungkin Declan akan ambil posisi itu. Gue pikir Elliot yang ada di belakang number 6 si siapa? Rice nomor 8. Kemarin Terus dia Jude bilang- Bellingham jadi number 10. Gue pikir kan. Terus kalau number 10 ada opsi-opsi gitu loh, Mas. Tapi kok ini orang kayak bisa semua role. Enggak, lu tambahin kemarin lu bilang gila lebih layak Henderson daripada Jude Bellingham. Goblok, nggak Henderson ada, patah nggak tangan ada. lebih layak. Nggak Henderson ada. patah tangan dia bilang Nggak lebih ada layak kayak daripada. gitu. Wah gila kata gua. Gak ada itu. Itu Tapi- makanya tapi ternyata lihat. physically juga nggak ada yang ngalahin dia sih. Iya makanya. Gila. Makanya itu, gue pikir dia akan bentrok sama Declan secara role ya. Iya, iya. Tapi ternyata enggak sih. Jude Bellingham gue respect, Gila. gue hormat gue. Tapi menurut gua yang paling kelihatan fisik banget tuh Meksiko sih itu. Yang dia buang Iya. bola di depan Udah kotak sampai tuh. apa dia kan juga tinggi kan. Yang Dia belum clearance, adaptasi. yang dia clearance itu loh. Iya, iya, Buset, iya. Ini bukan tugas dia ya. Iya, Tiba-tiba dia ada dan di ini situ. dan Semuanya dia. dan maksudnya apresiasi gue buat Jude Bellingham di depan lo. Gue lakukan ini bukan cuma karena Jude Bellingham bikin gol. Iya brace 2 kali. Enggak, bukan soal gol. Secara main gila Semuanya. di sistem ya gue ngomong ya. Tadi kan defending juga dia ngelakuin. Terus ya itu dia bisa Bukan apa? 1v1 doang, 1v3 kemana. 1v3, dia track defending betul, membuka ruang temen-temennya. Gila, all action midfield. Ya. Sorry, gue minta maaf. Guys, gue minta maaf. Aduh, kok enak banget ya hari ini aku jadi sakit. Nggak yakin nih orang ngeklip gue. Gue di klip-klip nih. Enggak, biar lu udah gak usah diserang. Nanti Kok banyak yang nyerang? Wah, konten gua ya gua klip yang itu yang abis Meksiko. gue sama Tio. Abis kan, terus kata gua, apa gua udah mulai nggak jelas sih, gua takut kalau ada brand kan ingat, aduh komennya apa nih gitu kan. Gua disable komennya, gua disable ngeri banget. Terus kemarin Notif gue berhenti. Gue juga kenapa notif gue berhenti? Ternyata di disable itu. gua disable. Ya gitulah. Jadi Udah mulai barbar. barbar banget. Gawat mas. Apa? Gawat. Yang Madrid apa yang Banyak fans Madrid, gak tau ada fans lain bilang apa bandingin sama Eze Rogers Maino gitu. Udah bau-baunya kayak munyuk emang diemin aja fans munyuk Arsenal itu diemin aja udah banyak Nggak, banget. lagi-lagi gue pemain ya. Gue pikir role-nya itu. Makanya gue kayak bisa deh. Kalau lu mau main number 10 ada opsi banyak gitu. Taunya dia number apa tuh secara role bisa 10, banyak 8, dia. 6. Gila. ya kita mulai ngelihat dia dari era Ancelotti lah ya. Iya. Tiba-tiba di tip of the diamond, buset nih orang jadi begini gitu. Iya, Dia datang dari Dortmundnya beda gitu kan. Setuju. Dan ternyata emang bisa fasih ngelakuin semua, even defending lo buset. Gila nih orang. Ya, dan ini kalau kita ngelihat Inggris ya, lawan Norway. Norway kan juga surprise package ya, sejauh ini mainnya bagus banget. Dan ya selain fenomena Haaland yang banyak banget orang terhalan-halan. Betul. Cewek-cewek di Indonesia banyak banget. Gue liat di sosmed juga konten Gen Z, Haaland tuh. Gen Z di apa. algoritma gila banget. Dan ini menariknya justru malah si Tuchel sama Bellingham dikutip dari Sky Sport beda Oh, iya. pendapat. Tuchel bilang Inggris kurang disiplin, banyak kesalahan taktik, kurang cepat dan beruntung di momen-momen penting. Bellingham bilang susah kalau pemain main yang dilawan tuh kayak Haaland, Nusa, Sorloth, Odegaard. Jadi Inggris harus bisa dirty juga lah, nggak cuma passing-passing. Harus bisa apa? Mungkin dia nggak ada di lapangan dia bilang gitu kalau nggak salah. Iya, tapi lu gimana ngeliat Dia komentar? ngerasain sendiri di Enggak, belakang. ini tuh secara ada dua hal ya. Maksud gua, kalau Tuchel kan beng orang Jerman, kayaknya orang Jerman begitu aja Iya, sih. iya, betul. Orang Jerman memang begitu Jerman kan. banget sih itu. Jerman begitu kan. Tapi maksud Kurang gua- textbook nih kalau kata Iya, dia dan gitu. mungkin satu sisi juga mungkin menurut gua Jude Bellingham juga ya udah dia punya opininya sendiri. Tapi menurut gua pribadi itu bukan sesuatu yang sama kayak tadi lu bilang kayak Prancis. Itu harusnya nggak dibesar-besarin. Ya udah kayak itu kayak biasa aja, opini pemain kayak gini, opini pelatih kayak gini. Tapi kan media Inggris lu tahu, Iya. kayak Akhirnya dibilang, "Oh, nih gini nih, udah mau final lo padahal." Yang ngalangin Inggris mau juara tuh warganya sendiri gitu kan. Emang aneh. Iya benar, good Makanya point. Bang Tio kan makanya bilang kan dia juara Inggris, flop Inggris, juara gara-gara warganya sendiri. Iya, bukan cuma warga tapi medianya ya. Medianya. Ya, makanya kan media dia diserang tuh, yang nanya lagi di apa namanya? Oh yang nanya si backdrop itu kan dia nanya ke Bellingham kan, ditanya. Tapi kata Tuchel, kalian masih kurang tuh mainnya. Jadi dia kayak ngadu domba dia sama Tuchel Yes, kan. mancing ini Iya, reaksinya. akhirnya dia diserang tuh si itu. Udah si Sky Sport apa sih? Lupa deh. Lupa gua. Jangan pakai dia lagi deh. Si ini Iya malah kan? malah jadi gerecokin gitu. Iya. Karena mereka nggak suka juga. dan setahu gua waktu
correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah si Tuchel waktu di press conference dibilang kata Bellingham, lu nggak ada di lapangan itu ya. Bellingham si Tuchel bilang ya udah itu opini dia gitu. Ya udah gitu kayak maksudnya udah. Iya, biasa aja. Udah gitu. Tapi media kan bilang oh nih something's gonna happen nih. As long as we win kan yang penting gitu kan. Iya. Dan ini sih emang media yang rada pelintir-pelintir itu juga terjadi bukan cuma kepada pemain atau pelatih yang lagi berkompetisi, tapi juga ya ini gue beritahu kemarin ke Luis Figo. Oh. Jadi kemarin gue kan nge-MC-in acaranya Luis Figo di Jakarta. Terus ada banyak banget tambahan. Banyak ya kerjanya. Bukan Boleh. gitu. Banyak. Jangan ikutan Mas, dia aja Mas. minimal nggak usah ngecek tanggal kalau keluar naik mobil. Iya. Itu aja udah. Itu aja. Gila. Nah, maksudnya naik Grab kan. Iya, Udah iya. gitu. Bener naik Grab. Iya. Figo Enggak, kenapa, Figo? gue cerita bukan Iya. pamer kerjaan, lebih ke konteks. Gue Iya. kasih konteks. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue disuapin sama dia nih. orang. Suka nih. Gila. Suka nih gua nih. Sekali lagi ya, ini karena konteksnya Mas. Iya. Karena gue kemarin MC-in press con-nya. Terus ada banyak kayak rules baru gitu dari manajemennya, dari tim PR medianya dia. Oh. Kenapa? Karena dia baru aja ditanya sama media Portugal kayaknya deh, atau media mana, tentang tim Portugal sekarang. Gimana lo ngeliat nih dinamika segala macam. Nah dia ngomong segala macam, terus ngebahas soal Roberto Martinez. Tentang bagaimana Roberto Martinez di Portugal, tapi dipelintir. Dipelintir. Iya dipelintir. Jadinya pokoknya dibikin narasinya tuh di framing kayak Luis Figo kayak menyalahkan Martinez gitu loh. Terus jadi rame Iya. di Portugal sendiri gitu. Oh, Akhirnya padahal di acara lu. Enggak. Maksudnya itu terjadi sebelumnya. sebelumnya. Dia cerita. Tapi gara-gara itu jadinya aturannya banyak gitu loh, kayak aturan media sini nggak boleh nanya apa gitu tuh banyak banget gitu. Gara-gara itu baru kejadian. Karena katanya Luis Figo bahkan di sosmednya disclaimer gitu loh, dia bikin klarifikasi sendiri tentang si kasus itu. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu kan berarti bikin dia, aduh males. Nah maksud gue itu juga terjadi, namanya media gorengnya tuh sampai dia kan cuma minta pendapat ex pemain kan, bukan Jude Bellingham, bukan Tuchel gitu loh. Tapi Gitu. gue jadi paham lagi kalau misalnya kadang ada banyak pemain-pemain datang ke Indonesia terus ada jangan bahas MU ya, jangan bahas ini. Apalagi kan Iya. misalnya MU lagi di keadaan kayak gimana iya baru. Terus kayak kemarin nih misalnya, ada media-media maksudnya pas yang udah sesi doorstop gitu, dia minta gue nanya. Kan gue bilang, lu nanya enggak, lu aja Mas. Ya udah, tanya apa? Ternyata perubahan aturan FIFA gitu. Ya udah gue tanya, terus dia bilang, bagus juga jawabannya. Gue juga sempat terlibat di komite UEFA, tapi gue tahu nih prosesnya apa segala macam gitu. Tapi si PR nyamperin gue, kenapa lu biarin tuh pertanyaan lolos? Lah gue nggak tahu, nggak ada guidance apa yang nggak boleh gitu. Nah ternyata kayak gitu tuh, medianya atau PR-nya berusaha menjaga nih pemain supaya nggak ngelakuin Brandingannya, itu. iya. Bahkan ada kontrak lu, kru yang kerja pun nggak boleh foto sama dia gitu. Ada gitu-gitunya tuh. Iya. Jadi ya lu paham lah pasti Mas sebagai jurnalis. Nah ada gitu-gitu. Kenapa gue tanya yang perubahan aturan FIFA? Karena ada media-media yang malah nanya, coba dong tanya Figo tentang pendapat Figo soal timnas Indonesia. Kan apaan kan? Iya nggak sih Mas? Maksudnya pertanyaannya, sorry nih, kurang gitu. Mending gue nanya aturan FIFA. Tapi ternyata PR merasa itu political. Gitu. Makanya gue kenapa? Oh ternyata ada kasus itu. Takutnya tergoreng. Betul. Figo nggak setuju peraturan ini. Betul. Karena ada kejadian itu. Gue waktu wawancara Ronaldo ya waktu itu. Itu penting banget tuh ketika udah selesai hasil wawancaranya, transkripnya tolong dong kirim ke publicistnya dia gitu kan. Saya Dilihat kirim, dulu ya. Lihat, oke, you good to go, nggak ada revisi sama sekali gitu. Mereka tuh banyak juga menyaring, ini bisa lolos Kayak apa enggak, atau bisa lolos apa enggak. Jadi buat certain players yang udah di level tinggi pasti akan memakai itu. Nah, gue mulai ngelihat perubahan itu di motorsport. F1, setiap pemain jalan atau drivernya jalan, pasti di belakangnya ada orang yang megang recorder juga. Iya. Ketika di stop, set dia ikut. Dipelintir nggak nih? Karena kan sepenting itu kan, dia bakal dipelintir nggak sama si media yang itu. Pasti dikuntitin tuh sama orang medianya dari tim itu. Mau F1, mau MotoGP, gua waktu di Mandalika gua juga wawancara, sampingnya ada tuh. Gua wawancara sebelah sana, dia di sebelah sini gitu. Nggak ngeliat, nggak on frame juga, tapi pengen tahu yang bakal lo tulis atau bakal keluar di media lo sama nggak sama yang kemarin lo wawancara. Kalau dipelintir bisa disu. Iya, Karena pas gua nanya, karena mereka ngerekam juga. orang PR media gini. Waduh, gue kayak, aduh anjir gue mesti gimana ini? Nyamperin gue akhirnya. Muka kayak Josh Kroenke lagi Mas. Itu kayak gitu persis, tinggi, kurus, brewok gitu. Gitu ya. Itu dari media tadi sekilas saja. Tapi Inggris kita akan bahas di episode selanjutnya. Lebih ke Norway sedikit lah. Apakah kalau Sorloth ngoper ke Haaland? Oh ya, momen menit 43.
ini bisa jadi pengubah, atau mungkin lu bisa cerita juga soal Norway kalah sama Inggris. Apakah emang mereka kalah secara materi atau ada hal-hal yang Inggris lakukan sehingga Norway nggak bisa mengalahkan mereka? Imbang sih sebetulnya dari sisi Sebenarnya. dari sisi. Makanya gue bilang gue suka banget sama si Solbakken, gue suka banget sama si sebelum Norway tadi siapa gue bilang gayanya sama? Maroko. Oh enggak sih De La Fuente. siapa? Oh, Spanyol, itu ya? yang punya tahu banget kapan harus memainin sistem yang seperti apa. Maroko juga sama tuh gaya bermainnya, bisa ngubah cara bermain. Awalnya bakal lo direct, abis itu lo bakal main dengan possession base. Itu kan sering banget beda-beda tuh di Norway gitu. Ketika ada Sorloth lo pasti akan lebih direct dan lo akan lebih nyamping kan. Sorloth mainnya beda banget kan kayak di Atletico atau di zaman di Villarreal atau di Sociedad sebelumnya gitu. Itu apa yang dimau di awal sebetulnya sudah berjalan gitu kan. Sudah sesuai dengan yang dia mau. Walaupun golnya mungkin maunya ngoper itu ya, tapi kan di ujung juga udah ada Haaland juga tuh. Maksudnya kalau misalnya itu nggak masuk ke gawangnya Pickford, sebenarnya Haaland juga bisa ngambil. Terus tadi lo balik ke pertanyaan Sorloth, positioningnya emang memungkinkan dia untuk ngoper kalau kita lihat dari sisi itu. Cuman sudut pandang dia kalah sama Stones. Setuju. Peran Stones tuh penting banget, makanya ada banyak yang lebih memuji pergerakan dari Stones. Yang buat pemain tuh mikir, bakal goper nggak nih, bakal goper, nyangkut gak ya kalau goper tuh, dia ngebayanginnya persis jago banget tuh. Makanya kan kalau kita lihat dari jauh, helikopter view, mungkin kita bilang, gila tuh kan kosong si Haaland. Tapi kalau sudut dia, Haalandnya semi ketutup sama si Stones-nya itu. Dan itu beresiko. Beresiko Mendingan Dan juga bisa jadi ada- Stone juga emang agak sengaja. Iya. Karena kalau lu passing langsung gini nih gua. Iya. Sama kalau nggak salah ada satu pemain kayak Declan Rice deh Yang atau ngejar Anderson. Haaland. Yang ngejar Dia ngejar Haaland. Haaland, tapi Iya. dia agak lemotin dulu. Iya. Karena kalau passing baru langsung direbut tuh. Iya. Ada tuh satu pemain itu juga gitu. defendingnya Inggris juga top banget, yang nggak memungkinkan dia untuk langsung kirim bola lah. Jadi sebenarnya sangat mengimbangi ya. Cuma ini Awalnya ya mengimbangi, ada rebound. tapi Jude ya Bellingham. irreversible. Jude Bellingham si happen. irreversible tadi Asik. itu. Oke Dok, ada update terakhir? Enggak, ya di lu kok. Oh lu nggak ada di lu. Di lu kayak langsung kebiasaan lempar ke gua sih. Kebiasaan. Ya, Arema gunakan daya tarikan Juruhan yang baru renovasi sebagai salah satu cara untuk gait sponsor. Ya. Dan mereka juga bilang kembali main di hadapan pendukung sendiri, di mana musim kemarin Arema main 16 kali kan Juruhan, bisa menjadi salah satu daya tarik selain posisi finish musim kemarin. Iya. Dan ada daya tarik juga di episode besok, ya akan tayang besok, tentang preview pertandingan semifinal antara Inggris, Norway, Argentina, dan Prancis lawan Spanyol. Di episode selanjutnya dari Pildun FC. Blockbuster semifinal, gokil.